الحليم الحكيم الذي يقول في كتابه الكريم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين إمام المتقين خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وبنصيب التقوى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وقوله أيضا ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين وقوله أيضا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني وأقيموا الصلاة لذكري صدق الله. Sidang Jumat hadirin yang berbahagia, mari bersama-sama kita selalu mengajarkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita semua dapat dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bermacam-macam penyakit, dari macam-macam musibah, cobaan dan segalanya. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga bermacam-macam musibah penyakit yang ada pada diri kita, dosa-dosa yang ada pada diri kita, kejahatan-kejahatan yang pada diri kita dicabut oleh Allah dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita juga bersyukur mudah-mudahan rahmat nikmat yang sudah dicurahkan kepada kita semua dan tetap pertahankan oleh Allah kepada kita dan kemudian akan diberi juga lagi rahmat-rahmat yang tiada banyaknya. Sidang Tuhan berbahagia, ayat yang kita bacakan tadi semuanya merupakan pesan yang abadi. Pesan yang abadi, nasihat yang abadi, dan ajaran yang abadi kepada semua nabi-nabi dan rasul-rasul Allah, dan juga kepada semua umat manusia. Karena itu, karena pesan ini adalah pesan yang abadi yang tidak pernah berubah sama sekali, Allah dan Nabi-Nya juga memerintahkan kepada kita untuk menyampaikan dan untuk mengulang-ulang pesan ini kepada kita semua umat manusia, terutama kepada umat Islam. Mari kita lihat pesan ini dan kenapa susunan pesannya ini seperti ini. Pertama, ayat yang kita baca tadi terdapat dalam surat Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, kita sering mendengar membaca waktu tahlilan. Ustaz-ustaz, kiai-kiai, ulama-ulama dan segalanya selalu kalau melakukan tahlilan dimulailah dengan kalimat fa'lam, ketahuilah. Sebelum segala sesuatu itu fa'lam dengan ilmu fa'lam, perintah wajib. Ini bukan hanya sekedar ucapan, harus kita pahami itu. Apa yang kita wajib? Fa'lam annahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang abadi. Karena itu, kalimat berikutnya fastaghfir li dzambika, baru kita memohon ampunan pada dosa-dosa kita pada mukmin dan mukminat. Kenapa?
dimulai dengan fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena fa'lam annahu la ilaha illallah merupakan ajaran dasar, pokok, usul. Itu sebenarnya ajaran inti. Usul. Kalau berbicara fastaghfir, kenapa itu? Karena ini bukan usul, furu'. Tidak ada arti istighfar, berdoa dan segala. Kalau tidak mengerti dengan Allah yang kita sembah, kita berdoa kepada siapa? Kepada siapa kita berdoa? Karena itu harus mengerti siapa yang kita sembah, pada siapa kita bermohon, meminta. Mengerti betul pada Allah Subhanahu, Allah yang bagaimana? Bukan hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya sekedar percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang musyrik pun percaya kepada adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Wahai Muhammad firmanlah, kalau kamu tanya kepada orang-orang musyrik itu, siapa menciptakan bumi dan langit? Siapa menciptakan diri kamu? Dia akan berkata, Allah. Artinya mereka percaya pada Allah. Mereka tahu dengan Allah. Sebelum Islam mereka sudah tahu dengan Allah. Bahkan ayah dari Nabi Muhammad aja namanya Abdullah. Ibadah Islam dibawa oleh Nabi Muhammad. Nama ayah itu Abdullah, hamba Allah. Allah. Karena itu sangat mendasarkan ajaran tauhid. Jadi di samping menyembah, percaya pada adanya Allah, dan kita bermohon kepada Allah yang kita percaya itu. Orang musyrik tidak. Dia percaya kepada Allah, tapi kemudian menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Menyembah para kekuasaan, menyembah para jabatan, dan menyembah pada patung-patung yang lain. Kekuasaan, jabatan, patung-patung itu sebenarnya adalah ciptaan dari Allah. Kok itu yang kita sembah? Itu selalu. Dan tadi berikutnya kita lihat nanti kepada Nabi Ibrahim diulang pesan ini, dan kepada Nabi Musa diulang pesan ini. Innani anallah. Soalnya Allah perkenalkan pada Nabi, innani adalah, saya adalah Allah. La ilaha illa ana. Karena itu fa'buduni, itu sembah aku. Jadi yang kita sembah itu adalah la ilaha illa ana fa'buduni. Struktur ayat fa'buduni, tidak fa'buduna. Kita menyembah Allah yang kita percaya. Karena itu harus kita mengerti siapa Allah yang kita sembah dan kita percaya. Itu di fa'lam, dimulailah dengan ilmu. Jadi bukan hanya kepercayaan turun-temurun, kepercayaan diwariskan oleh nenek moyang kita, oleh satu pesantren, tidak. Tugas wajib kita untuk benar-benar Allah yang kita percaya berbeda dengan Allah yang disembah oleh orang-orang lain. Berbeda. Nanti akan kita lihat. Kita akan berbahagia setelah kita la ilaha illana ana fa'buduni, sembahlah aku. Apa yang kita bilang tadi, sesungguhnya orang-orang muslim pun percaya kepada adanya Allah, tetapi tidak menyembah Allah yang dia yakini, yang percaya. Dia menyembah pada patung lain, yang lain-lainnya itu. Itu dia tetap disebut dengan orang-orang muslim. Coba kita lihat kadang-kadang kehidupan sosial masyarakat dan fenomena masyarakat kita. Sejauh mana dia benar-benar mengikuti percaya pada Allah, dan itu yang diikuti. Dalam perjalanan hidupnya, dalam kekuasaannya, kuasanya apakah Allah yang diikuti atau hanya hawa nafsu. Fattakhazal hawa ahila. Dia jadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Betapa banyaknya sekarang orang yang menjadi hawa nafsuna, kedudukannya, jabatannya sebagai Tuhan. Fattakhazal hawa ahila. Hawa nafsunya sebagai Tuhan. Sidang berbahagia. Apa yang kita masukkan lagi? Struktur dari ayat la ilaha illa ana fa'buduni, atau tadi la ilaha illallah. Artinya apa? Struktur ayat menjelaskan, yang pertama kita harus menjelaskan, memahami secara jelas konsep-konsep yang kita perlu. Dan setelah itu baru beramal.
Jadi mengerti dulu, teori mengerti konsep dulu, paham dulu, baru kita beramal. Jadi kita beramal sesuai dengan ilmu yang kita pahami, Jangan beramal tanpa ilmu. Inilah penyakit kita. Orang perlu yang praktis saja, ya kan? Yang praktis, bekerja. Yang penting kerja, buat apa teori, buat apa Tuhan. Orang yang penting kerja. Yang penting praktek. Ilmu yang ada sekarang harus dapat hasilnya sekarang. Di dalam Islam ada ilmu, kemudian dari ilmu itulah kita beramal. Karena itu merupakan satu kesatuan. Kita beramal dengan landasan ilmu pengetahuan tadi, percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu apapun landasan yang kita kerjakan mesti berdasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga sebabnya kenapa ayat yang pertama berbicara tentang iqra bismi rabbik. Mulai segala sesuatu dengan pemahaman pada Allah Subhanahu wa taala. Iqra. Ya Tuhan. Bukan main. Ini kita bilang tadi waktu awal. Kenapa ini yang kita perlu ulang-ulang kembali? Karena pesan yang abadi dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua nabi-nabi dan kepada semua rasul-rasul dan kepada semua kita manusia. Satu kewajiban bagi kita untuk mewariskan paham yang baik kepada anak cucu kita. Sejauh mana kemampuan? Itu sebabnya para ulama, coba kalau kita lihat, mesti menulis berkaitan dengan masalah Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan masalah ketuhanan. Mesti para ulama banyak menulis buku-buku itu. Kalau tidak menulis mengenai masalah Tuhan, masalah ketauhidan, tidak mengerti agama ulama. Landasan ajaran agama harus dikembalikan kepada ajaran dasar. Karena itu tauhid adalah yang pertama. Itu sebabnya bangsa kita, pemimpin kita sangat menyadari betul untuk mendirikan bangsanya dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun dia mempunyai interpretasi yang berbeda satu sama lain, tentu saja umat Islam berkewajiban untuk memurnikan pemahaman ketuhanan yang Maha Esa. Kewajiban kita untuk membenarkan, jangan menjadi liar. Dan kadang-kadang orang Islam juga yang liar dalam memahami ketuhanan ini. Sedang berbahagia. Bagian akhir ini kita tegaskan kembali. Ilmu melahirkan amal. Jangan hanya berilmu tetapi tidak beramal. Itu sebabnya kemudian kalau kita lihat sedang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala, kita dalam salat ini selalu mengulang-ulang bacaan itu, supaya kita menyadari betul apa yang kita baca itu. Dan setiap salat kita baca, apa yang kita baca? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Ghairil maghdub. Siapa yang maghdub itu? Yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dhalin, yang sesat itu siapa? Kita lihat tafsir dari Al-Quran. Semua yang dikatakan maghdub itu adalah orang-orang Yahudi. Dhalin adalah orang-orang Nasrani. Dan ayatnya banyak sekali. Baba'u bighadabin Allah. Orang-orang Yahudi. Orang Yahudi adalah orang-orang yang pintar, cerdas. Ini fadaltukum ala Allah. Itu diakui kepintarannya sampai sekarang benar pintar. Tetapi dia tidak beramal dengan ilmu kepintarannya itu. Ayat-ayatnya dirubah-rubah. Kepintarnya tidak dipergunakan untuk kemaslahatan hidup, tetapi untuk memutarbalikkan kebenaran itu sendiri. Tahu tidak mengamalkan apa yang diketahui, apalagi kalau tidak tahu. Orang Yahudi adalah orang yang pintar, tetapi mempergunakan kepintarnya untuk memutarbalikkan kebenaran, untuk menambah, untuk mengurangi kebenaran. Ada kebenaran, ditutup kebenaran. Ada kebenaran, dihilangkan kebenaran. Disembunyikan kebenaran itu. Dan bahkan diputarbalikkan kebenaran. Jadi beramal tidak dengan pengetahuannya. Berbeda dengan orang-orang Nasrani. Kenapa dianggap orang Nasrani itu sudah sesat?
Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba kita lihat. Laqad kafara allazina qalu innallaha thalithu thalatsa. Coba memahami tidak seperti apa yang diajarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Memperbuat tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, menambah-nambah, melebih-lebihkan. Kalau orang Yahudi mengurangi kebenaran, dikurangi, disembunyikan. Kalau orang Nasrani menambah kebenaran tetapi tidak jelas alasan sumbernya dari mana. Allah itu tiga, dari mana? Segala itu tidak jelas dari mana sumbernya. Tentu dia sebutkan oleh apa? Ini yang selalu kita baca. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena itu kepada kita diajarkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan, kita selalu berdoa. Berapa kali sehari kita bahas ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan jalan jalur siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inilah yang dikatakan sekarang ini yang moderat. Moderat apa? Kita beramal dengan ilmu. Ilmu yang kita peroleh itu sumbernya jelas benar. Apa yang kita peroleh jelas benar dan kemudian kita amalkan. Beramal dengan ilmu, jangan beramal tanpa ilmu. Inilah yang banyak kadang-kadang terjadi juga pada umat Islam. Apa yang kita bilang tadi, kadang-kadang kita ini pintar dalam belajar agamanya. Sudah orang-orang hebat, perguruan tinggi, tetapi kadang-kadang mempermainkan, mempelintirkan ayat-ayat Al-Quran bukan untuk dia amalkan sendiri, untuk hanya mempermainkan, mempelintir-pelintirkan ayat-ayat Al-Quran, mempelintirkan hadis-hadis, katanya untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan sekarang. Banyak orang-orang pintar tetapi tidak beramal dengan ilmu kepintarannya. Tetapi banyak juga kelompok-kelompok kita lihat beramal dari mana sumbernya? Zikir-zikirnya dari mana sumbernya saja? Tidak bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah dan pahamnya. Melebih-lebihkan. Karena itu orang yang pintar yang tidak beramal dengan ilmu itu sama dengan orang-orang Yahudi. Tetapi orang yang beramal tidak dengan ilmunya samalah dengan orang-orang Nasrani. Karena itu kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya akidah ini benar-benar terlindungi ini secara baik. Itu sebabnya kita dalam salat ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Mudah-mudahan saja sedang berbahagia dengan pesan yang dikasih ini dan selalu kita ulang-ulang, dan ini perintah dari ajaran agama kita, dan ini perintah yang abadi, lagi-lagi kita ulang, perintah yang dari abadi dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua nabi-nabi mulai dari Adam kepada Nabi Muhammad, dan kemudian kita teruskan pesan ini nabi-nabi dan rasul-rasulnya dan pada orang-orang kita, termasuk pada kita-kita ini. Kita juga menanamkan paham iman yang terbaik, ketahuan yang terbenar, dan kemudian ini pula lah yang kita wajib kita wariskan kepada anak cucu kita. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta wa la dzikrullah akbar.